teman-teman, selamat datang kembali di channel YouTube Chandra Kusuma di segmen Acan Gaming. Di video kali ini saya akan share taktik 4-3-3 ketika in possession dan 5-4-1 ketika out of possession. Seperti apa taktiknya? Tonton video ini sampai akhir. Jadi ini adalah perjalanan musim kedua saya bersama Manchester United di Sevan kali ini. Di musim kedua ini saya mengganti taktik saya dengan 4-3-3 ketika in possession. Dan saat ini saya tuh sudah berada di bulan Januari, udah setengah musim lah ya, udah setengah musim menggunakan taktik 4-3-3 ini. Nah, kita akan lihat hasilnya setengah musim ini seperti apa. Yang pertama adalah di Premier League ya. Di Premier League sendiri saat ini Man United berada di posisi kedua di bawah Tottenham Hotspur dengan 50 poin, 15 kali menang, 5 kali imbang dan juga 2 kali kalah. Kita juga menjadi tim yang paling produktif dengan mencetak 47 gol dan kebobolannya 15 kali. Kita hanya kalah defensif dengan Tottenham ya, selisih 3 kebobolan aja. Kemudian di Carabao Cup saat ini kita sedang berada di semifinal menghadapi Arsenal. Di leg pertama kemarin kita skornya masih 2-2. Nah, kemudian kita akan cek yang di FA Cup. Itu untuk yang di FA Cup kita berada di 4th round menghadapi Birmingham. Kemarin yang di 3rd round kita menang menghadapi Nottingham Forest 4-1. Nah, untuk yang di Liga Champions, saat ini kita berada di posisi keempat, udah 7 kali main, tinggal 1 kali main dan kita berada di posisi keempat dengan 18 poin. Artinya jika kita menang 1 kali lagi, terakhir by the way kita akan menghadapi FC Porto. Kalau kita menang atau mungkin imbang sudah cukup untuk membuat kita lolos secara otomatis atau berada di 8 besar untuk lolos secara otomatis ke per 8 final, 16 besar. Kemudian yang di FA Community Shield kita berhasil juara mengalahkan Liverpool dan skor 4-1. Jadi bisa dibilang taktik ini cukup berhasil, cukup worth di Sevan saya kali ini. Taktik kali ini tuh cukup stabil ya. Artinya mulai menang di pekan pertama itu kita menghadapi Arsenal berhasil menang 2-1. Kemudian ya kita imbang menghadapi Man City away. Kemudian sempat kalah menghadapi Barcelona 4-2 ketika di Liga Champions. Kemudian menghadapi Liverpool kita imbang lagi. Selebihnya kita juga berhasil menang, cukup konsisten menang, bahkan menghadapi Chelsea kita bisa menang 4-0. Terakhir bahkan kita melawan Bayern Munchen di Liga Champions bermain home, kita berhasil mengalahkan mereka 5-1. Nah, ini ada sempat beberapa kali kita bahkan sempat unggul tapi akhirnya imbang di menit-menit akhir itu menghadapi Arsenal. Nah, ketika menghadapi Arsenal ini awalnya kita tertinggal 1-0 terlebih dahulu Gyökeres, terus kemudian kita balas lewat Matheus Cunha dan juga berbalik unggul 2-1 lewat Bruno Fernandes. Nah, di menit akhir kita kebobolan oleh Victor Gyökeres. Menghadapi Man City itu juga sama. Awalnya kita menang 1-0 terlebih dahulu, terus kemudian disamakan oleh Erling Haaland, kemudian kita menang lagi 2-1 oleh golnya Benjamin Sesko dan kita kebobolan lagi di menit-menit akhir oleh Tijani Reinders. Nah, kenapa ini bisa terjadi? Ini mungkin salah satu evaluasi saya adalah ketika kemarin itu kita berhasil unggul ya 2-1, ada beberapa perubahan yang saya lakukan, yaitu mentalitinya saya ganti jadi defensif pertama itu, terus kemudian out of possession-nya itu ininya saya ganti jadi mid block, ininya jadi standar dan balance gini. Trigger press-nya saya ubah jadi standar gini dan regroup. Nah, ketika saya ganti gini, mentalitinya saya ganti defensif dan out of possession-nya saya rubah seperti ini justru malah membuat saya kebobolan 2 kali di menit-menit akhir. Seperti itu. Mungkin
nanti kalau teman-teman pakai taktik ini, mentalitinya tetap lebih baik di cautious. Beberapa kali saya coba di cautious masih aman, lane engagementnya masih tetap high press, kemudian defensive line-nya masih tetap higher. Mungkin defensive line behavior-nya aja yang dari step up more diturunkan menjadi balance. Sementara untuk trigger press-nya tetap di more often atau much more often. Nah, defensive transition-nya saran saya sih tetap menggunakan counter press gitu. Mungkin bisa ditambah dengan tackling-nya itu di get stuck in gitu. Nah, seperti apa taktiknya teman-teman? Kita akan lihat taktiknya. Ini adalah taktik ketika in possession ya. Ketika in possession menggunakan taktik 4-3-3 seperti ini dengan goalkeepernya itu ball playing goalkeeper. Dribbling frekuensinya, instruksi tambahannya itu adalah di dribble more ketika in possessionnya. Atau kita langsung lihat ini ya, langsung lihat in possession dan out possession ya. Jadi ketika in possession kipernya itu ball playing goalkeeper, dan ketika out of bertahan itu goalkeeper standar goalkeeper aja. Ketika bertahan itu instruksi tambahannya tackle harder. Terus kemudian fullbacknya itu menggunakan wingback ketika menyerang dan fullback ketika bertahan. Untuk instruksi tambahannya, attacking width-nya itu stay wider, kemudian shooting-nya shoot less often, passing risk-nya take more risk. Ini untuk yang kanan dan yang kiri itu wingback kanan, wingback kiri itu instruksinya sama. Ketika out possession tidak ada instruksi tambahan. Dua center back-nya itu menggunakan ball playing center back tanpa instruksi tambahan. Ketika out possession juga tanpa instruksi tambahan. Ketika bertahan menggunakan role CB. Untuk 3 pemain di lini tengah, yang pertama DM-nya menggunakan role DM tanpa instruksi tambahan. Ketika out possession itu markingnya jadi mark tighter dan tackle harder. Nah, ketika ini kenapa ketika bertahan menjadi 5-4-1 adalah DM-nya ketika bertahan itu menggunakan role dropping defensive midfielder. Dia instruksinya adalah move back to CB. Jadi ketika bertahan, kita lihat di ini ya, visualizernya gitu ya. Ketika bertahan, teman-teman bisa melihat di sini ketika bolanya itu di low block, ketika berada di sepertiga akhir pertahanan kita, pertahanannya akan membentuk 5 back, jadi 5-4-1 seperti itu. Central midfieldernya, dua central midfieldernya, yang satu Bruno Fernandes itu menggunakan AM, attacking midfielder, dengan freedom movementnya roam from position. Nah, ketika bertahan dia menggunakan role central midfielder dengan instruksi tambahannya itu more often, trigger press-nya more often seperti itu. Sementara yang CM satunya itu menggunakan role midfielder playmaker, dan instruksi tambahannya hanya take more risk, passing risk-nya take more risk, dan ketika out possession tanpa instruksi tambahan. Nah, dua CM-nya ini tuh sebenarnya tergantung siapa yang main sih. Biasanya role-nya itu antara kombinasi harus ada playmaker-nya satu, dan yang satunya itu bisa channel midfielder atau CM biasa. Jadi misalkan di sini tuh kadang yang main menggantikan Bruno itu si Kobbie Mainoo. Nah, Kobbie Mainoo ini dia lebih saya pakaikan role-nya itu adalah channel midfielder gitu. Biasanya Bruno itu akan saya jadikan advanced playmaker begini. Itu kalau di sampingnya bukan Wharton yang main tapi Baleba. Nah, kalau Baleba ini biasanya saya pakaikan role, kalau enggak channel midfield itu ya central midfield seperti itu. Nah, kemudian di posisi winger, di dua winger yang kiri dan yang kanan itu sama-sama menggunakan role inside forward ketika menyerang dan menggunakan role winger ketika bertahan. Nah, sama-sama tidak ada instruksi tambahan,
kecuali ketika out possession keduanya itu menggunakan instruksi tambahan, yaitu trigger pressnya more often. Cuma itu saja instruksi tambahannya. Untuk di posisi striker itu Benjamin Sesko ini dia pakai roll channel forward dengan instruksi tambahannya itu make more runs. Ketika out possession dia trigger pressnya more often, seperti itu. Nah, untuk instruksi ketika in possession itu passing directness-nya menggunakan shorter dengan tempo much higher, narrower, ini bukan counter attack harusnya, tapi standar gitu. Creative freedom-nya balance, tempo-nya less often, dan keep ball in playing gitu. Nah, perubahan yang saya lakukan adalah ketika menghadapi tim yang lebih dominan, atau kayak misalkan Manchester City, Liverpool, atau kemarin ketika menghadapi Munchen contohnya, itu perubahan yang saya lakukan adalah passing directness-nya saya ganti jadi much more direct kayak gini, dan attacking transition-nya saya ganti jadi counter attack gitu. Itu perubahan yang saya lakukan ketika menghadapi tim yang lebih baik. Nah, tapi untuk standarnya itu biasanya ininya shorter dan attacking transitionnya pakai standar. Kemudian ketika out of possession itu dribblingnya balance, forward bar into the box, kemudian shot from distance-nya ini balance. Kalau kemudian teman-teman nanti itu kok banyak sekali shot yang off target, atau pemainnya itu shotnya agak tidak terarah gitu, teman-teman bisa ganti shot from distance-nya menjadi discourage seperti ini. Crossing style-nya pakai low crosses. Kemudian untuk progression ball-nya itu supporting rate-nya balance, dribbling-nya balance, progress stroke-nya balance, dan pass reception-nya pass into space. Ketika build up ini play through press, goal kick-nya short, dan goal distribution-nya ke center back. Ketika out possession ini line pakai high press, higher, defensive line-nya ini step up more. Step up more, trigger press-nya much more often, defensive transition-nya counter press. Kadang-kadang saya aktif untuk tacklingnya, kadang-kadang saya aktifkan get stuck in, kadang tetap standar gini aja. Ketika high press ininya balance, dan goalkeeper distribution-nya kita aktifkan. Kemudian yang terakhir cross engagement-nya kita aktifkan menjadi stop crosses gitu. Nah, beberapa perubahan yang saya lakukan adalah ketika menghadapi tim yang lebih baik seperti Man City, Liverpool seperti itu, ini mentalitinya saya ganti jadi cautious. Kalau tertinggal atau kita butuh gol misalkan masih 0-0 dan kita mengincar kemenangan, ya saya ganti jadi balance atau bahkan ke positif. Jarang sekali saya ganti jadi attacking, paling maksimal di positif. Kecuali kalau menghadapi tim yang di atas kertas di bawah kita, itu mentalitinya bisa saya ganti jadi attacking. Kalau misalkan memang udah babak kedua menit 60, menit 50 belum ada gol, saya ganti jadi attacking. Nah, itu tadi teman-teman taktik 4-3-3 yang ketika in possession dan ketika out possession menjadi 5-4-1. Nanti taktik ini akan saya update lagi di akhir musim, hasil apa saja yang sudah diraih oleh Manchester United. Apakah kita bisa juara Premier League lagi, apakah bisa juara FA, Carabao, atau mungkin bahkan Liga Champions. Nanti akan saya update lagi di akhir musim. Mungkin nanti ada beberapa perubahan lain juga akan ada di video berikutnya. Terima kasih banyak teman-teman yang sudah nonton. Support channel ini dengan subscribe, like, dan juga share. Kalau teman-teman pakai taktik ini, teman-teman juga bisa boleh komen di kolom komentar hasil yang teman-teman dapatkan tuh seperti apa, apakah bekerja dengan baik di save-an teman-teman. Link download taktiknya akan saya sertakan di deskripsi. Terima kasih banyak, sampai jumpa di video berikutnya.